Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPH Channel, teman-teman. Sampai jumpa di pengadilan akhirat, komandan-komandan dan wahai para mantan-mantan jenderal ya, teman-teman. Mari kita lihat video ini. Tinggal menunggu giliran komandan yang lain ya. Alright. Fadil Imran, si siapa itu ya? Gua lupa, teman-teman. Udah dua tumbang ya, dipecat ya kan? Ada yang meninggal, ada yang dipecat. Fadil Imran sama Dudung belum ya? Siapa lagi satunya yang bunuh anak buahnya itu? Ferdi Sambo sudah juga ya. Nah, tinggal menunggu yang lain, teman-teman semua. Masya Allah, Allah Maha Adil ya. Tunggu aja pengadilan akhirat, kata Habib Rizik Syihab ya. Masya Allah, Masya Allah. Next. Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu proyek strategis nasional. Sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya, termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil oleh polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Waduh, ngeri ya. Situasinya memang buat kami, termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Pusat? Ya, dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya dua. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Waduh, ngeri guys ya. Dan ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki, karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang diaktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedayu Group, dia ngomong soal Aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya, datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Luar biasa ya, di era kepemimpinan Mulyono, waduh, Indonesia dikuasai oleh oligarki. Jadi para investor-investor dari Cina itu, Aguan dan Agung Sedayu Group itu luar biasa kayanya di zaman Jokowi ya, teman-teman. Gila sih pembangunan PIK 2 ya kan. Next. Imadudin kawan-kawan. Pangeran Demak Bintoro menyala, mendukung penuh penerusan sejarah Nusantara yang diberikan para bekal sejarah oleh Habib-Habib palsu.
Aura-aura kiainya nggak ada ya teman-teman, lebih tepatnya kayak preman ya, lebih kayak dukun-dukun teman-teman ya. Aura-aura ulamanya nggak ada ya. Lihat. Nggak ada aura-aura kiai ataupun aura-aura ulamanya. Ini aura-aura dukun semua. Next. Ya sudah, Anda nggak usah menghormati keluarga Nabi. Kami yang merasa bahwa Ba'alawi ini menurut riwayat-riwayat ulama-ulama kita ya termasuk keluarga Nabi. Dan sekarang yang meriwayatkan Ba'alawi bukan dua Rasul itu rawahu Imaduddin. Selesai. Imaduddin siapa lagi? Mau percaya nggak sama rawahu Imaduddin dengan rawahu Imam Nawawi, dengan rawahu Yasim Asyari, dengan rawahu yang saya sebutkan tadi itu? Tinggal itu aja. Tidak usah kita bermusuhan. Saudara yang tidak percaya ya saudara nggak usah menghormati, mengapa sih? Oh, mereka Ba'alawi juga tidak minta dihormati kok. Betul banget. Sudah tidak menghormati nggak apa-apa. Yang menghormati kayak saya ini ya sudah nggak usah saudara ganggu. Oh, saya yakin kok. Betul. Perbedaan agama saja di Indonesia masih toleransi, apalagi cuma perbedaan ini. Nah, kalau lalu jelek menjelekkan berarti ada hal-hal di balik batu, ya kan? Mengungkap orang yang sudah di kuburan itu berarti ada udang di balik batu. Betul. Dalam Islam dilarang kita ini mengungkit kesalahan orang-orang yang sudah lewat di kuburan, itu tidak dibenarkan. Betul banget. Luar biasa Kiai Haji Syukron Ma'mun ya, menegaskan bahwa Anda terus mengajak orang membenci Ba'alawi itu adalah nafsu, berarti Anda pemain di baliknya. Awas, jangan ikuti pemikiran pemecah belah umat ini, liberal dan perusak sejarah. Ikuti ulama yang hak dan istiqomah sesuai bimbingan guru ahlul haq. Luar biasa teman-teman semua. Jika kalian mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, hendaklah tidak berhenti pada lisan. Cinta kita pada Nabi Muhammad harus pula dibuktikan dengan tindakan, dengan mencintai pula apa yang beliau cintai, dan cintailah ulama dan pewaris-pewaris Nabi. Kiai Haji Syukron Ma'mun, Masya Allah, luar biasa kawan-kawan semua. Next, Habib Bahar bin Smith, lagi di mall ya kawan-kawan ya. Bersama dengan santrinya. Orang timur ya muridnya ya. Aduh, luar biasa teman-teman. Nah, itu dia video kali ini. Jangan lupa subscribe MBA Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.